Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah pendapat mereka tentangmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Kita langsung saja untukmu, kira-kira apa yang terjadi di pandangan mereka terhadap kamu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana koneksi hati. Kita lihat pendapat mereka, apakah hal baik atau hal buruk saat ini yang mereka prasangkakan kepadamu. Jadi ambil positifnya saja ya, kalaupun mungkin ada negatifnya berarti kamu yang harus introspeksi. Tetapi kalau memang kamu berada di jalan yang benar, tetap lakukan sesuai kata hatimu. Karena banyak orang sirik tanda tak mampu ya. Kita lihat. Oke, sudah ada 2 kartu yang keluar di sini. Kartu pertama Six of Cups dan Four of Pentacles. Wow, di sini ada yang nggak suka ya. Atau kalau dibilang takut akan kamu atau segan sama kamu saat ini. Waduh, ya. Mereka melihat kamu sosok yang berbeda, yang mana tidak seperti yang mereka bayangkan. Wah, jadi ada yang salah persepsi. Dan ada yang saya lihat di sini ketakutan akanmu. Wah, ini bicara lebih tinggi nih, ketakutan atau iri atau nggak suka ya. Kira-kira apa saja yang mereka takutkan ataupun nggak suka dari kamu ya. Kita lihat dari sudut pandang mereka, ataupun ini juga kamu yang takut kepadanya ya. Energinya bisa vice versa. Tetapi kamu yang menentukan apakah ini di kondisimu ataukah energinya di mereka ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa kamu lihat ya untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya di akhir readingan tarot. Oke, di sini ada Ace of Wands. Wow, kamu sosok yang saat ini kuat ya. Dia mau menjatuhkanmu. Ini ada orang yang ini mau menjatuhkanmu, nggak suka gitu. Ini bisa di bisnis, bisa di karir, ataupun bisa di dalam hubungan. Ya, kamu bisa menyesuaikan. Dia nggak suka lihat kamu sukses, nggak suka lihat kamu bahagia, nggak suka lihat kamu hidupmu lebih baik daripadanya. Wah, ini orang iri nih, tadi saya sudah bilang ya. Tanda tak mampu ya. Dia memperhatikan, membandingkan dirimu dan dirinya, kamu masih lebih di atas. Dan dia ingin menjatuhkanmu dari sisi mental dulu. Dia mainnya licik, seolah-olah tidak bersalah. Padahal dalangnya dia memain lambat. Dia pintar nih orang ya. Kita lihat. Take of Pentacles, ada Death, dan ada Six of Swords. Wow.
Kalau dalam sisi pekerjaan, kamu lebih sukses, dia takut itu. Sekarang dia takut, karena kamu sudah mempunyai taring untuk bisa berucap. Walaupun ucapanmu tegas. Ya, kalau di karir, ada yang mau menjatuhkanmu dan kamu pergi resign. Dia mungkin mencemarkan nama baikmu, menfitnahmu, ya. Tapi akhirnya kamu bisa lebih baik dari dirinya. Entah kamu buka usaha, kamu lebih sukses, ataupun kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di tempat yang mereka lengserkan kamu. Di sini ada juga gila jabatan di sini. Sampai akhirnya mengkompor-kompori pimpinan mata-mata untuk bisa mendapatkan posisimu. Dan bahkan menggunakan black magic, di mana kamu harus bertengkar sama si A, si B, si C, ataupun mungkin kamu sakit sehingga mempengaruhi kinerja dan akhirnya kamu memilih untuk resign. Wah, ini licik ya. Dia diam-diam seperti penolong nih orang, saya lihat ya. Dia tuh kayak macam malaikat gitu ya, penuh dengan kerendahan hati, bicaranya penuh sopan santun dan agamais. Padahal sebenarnya di balik itu semua ada kebencian di mana dia tidak mau melihat kamu lebih dari dirinya. Wah, begitupun dengan pasangan di sini. Ada pasangan kamu merasa bahwa dia tidak cocok dengan pendapatmu, dia merasa kamu adalah pembangkang. Ini bicara pasangan ya. Dan akhirnya dia pergi di mana dia mau kamu tuh pada saat bersamanya, dia mau kamu ikut semua perintahnya gitu, kayak otoriter. Tetapi pada saat kamu tidak bisa memberikan apa lagi yang dia inginkan, dia pergi. Tetapi dalam tanda kutip, kalau bicara pasangan, kamulah yang harus disalahkan dalam semua ini. Sehingga dia udah playing victim. Ada dia menghancurkan, menghasut dari sisi keluarga, dari sisi pekerjaan, sampai kamu terjatuh mental. Dia ingin kamu lebih drop, lebih tertekan, lebih sakit-sakitan, lebih menderita karena mengabaikannya. Tetapi ternyata tidak. Kamu bisa bangkit. Kamu bisa keluar dari keterpurukan ekonomi karena mungkin dia mewarisi hutang. Ya, dia tidak jujur. Dia tidak setia, tapi semuanya dilimpahkan kepada kamu. Yang mana kamulah yang boros. Kamulah yang selingkuh, ya. Padahal mungkin kamu kerja dengan sahabatmu, tapi dicemburui supaya menutupi dia punya kesalahan, dia bilang kamu selingkuh, padahal tidak benar sama sekali. Ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana lihat bilang kamu dia nggak ada uang, dia nggak nafkahi, tapi bilang kamu boros. Terus kamu kerja dengan sahabatmu yang profesional, dibilang selingkuh. Ataupun juga dia yang koar-koar keluarga, tapi bilang kamulah yang koar-koar menjelek-jelekan keluarga. Tetapi akhirnya semua topeng itu terbaca, di mana karaktermu akhirnya terbaca dari sisi kebenaran seiring waktu. Jadi kalau kondisi kamu sekarang ada di posisi ini, jangan takut, kebenaran itu selalu datang di saat yang tepat nantinya. Kamu santai aja berbuat kebaikan. Karena saya lihat semua akan berpihak kepadamu, di mana hutang-hutangmu akan lunas. Nama baikmu akan baik kembali. Orang-orang yang pernah dihasut akan sadar bahwa mereka dimanipulasi. Dan keluarga tambah sayang. Dan bahkan keluarganya malu terhadapmu dan keluargamu. Ini kalau dari sisi pasangan. Ya, karena saya lihat di sini akhirnya dia ketakutan karena topengnya sudah kebuka. Ya. Nah ini, kalaupun dalam sisi pekerjaan lagi, yang tadi kamu lebih sukses ya, wah dia merasa bahwa wah dulu dia yang dimarah-marah bos, sekarang dia sudah resign, saya yang di posisi marah-marah bos. Jadi dia macam apes juga ya tempatmu, ataupun mungkin dia berpikir bahwa tempatmu ini yang dulu saya rebut kan nggak ada cuannya gitu, ya dia menyesal. Ya, nih ada orang yang iri, dikiranya kamu mungkin bermandi uang di tempat itu kalau bicara karir ya, ternyata apes ya, dapat marahnya banyak, kerjanya banyak, gaji nggak naik-naik ya, dimaki-maki ya, ternyata susah juga ya dapat tempatmu ya, dia malas dan akhirnya dia melihat kamu sekarang sudah sukses, sudah jaya ya, wow, aku jadi tidak
dia serasa dia gitu kan, wow aku jadi iri lagi gitu. Padahal kamu kemarin di posisi ini aku iri, kamu keluar dari posisi ini aku juga iri. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana tidak suka lihat kamu bahagia dan ketakutan saat ini karena kamu lebih sukses. Wah, ini bicara lebih sukses nih. Lebih sukses karena apa? Ya karena tekad kamu, aura kamu, rezekimu besar. Karena apa? Mereka menfitnah. Semakin difitnah, semakin banyak rezeki. Jadi orang-orang yang difitnah gak usah pusing ya dengan orang-orang itu. Rezekinya pasti tertutup karena hatinya busuk. Ya. Kalaupun mungkin kondisinya sekarang kamu wirausaha ataupun kamu di tempat kerja yang baru, bos kamu lebih baik, lebih peduli ketimbang bos lama. Dan bahkan mungkin ada bos lama yang toksik ingin datang meminta kamu datang lagi ke company-nya, perusahaannya untuk bergabung, tapi kamu udah nggak mau. Atau teman-temanmu yang membujuk, ayo yuk di sini, tapi kamu nggak mau. Kamu tahu value-mu, kamu tahu harga dirimu, yang mana ya tempat lama biarlah menjadi kenangan lama. Kenangan yang buruk ngapain mau masuk-masuk di situ lagi? Bukan karena duitnya, tapi dari sisi ketenangan mental. Ya, kamu sekarang bisa berjaya, entah kamu jadi bos atas dirimu sendiri. Karena saya lihat di sini ada yang menjadi konten kreator, ada yang buka usaha online dan lain-lain, sambil jaga anak juga, ya. Kerjamu beres sebagai ibu rumah tangga, ayah juga, ya. Ataupun dari segi karir, ya. Nah ini, mereka merasa bahwa kamu tuh hidupnya tangguh, kamu pembawaannya tenang. Wah, jadi mereka takut ya. Kayak macam, saya sudah jahat sama dia, tapi sekarang dia udah tangguh nih, gimana? Jangan sampai besok dia serang saya balik. Artinya kayak takut ini bukan takut yang kayak gimana, tapi kayak macam serasa malu aja gitu terhadap dirinya, perlakuannya terhadapmu di masa lalu. Ya, begitupun pasangan yang toksik, dia malu, sampai dia lari. Lari ini artinya lebih menjauh ke kamu. Macam contoh berpapasan, iya dia lihat udah macam contoh itu, ada mau berpapasan, dia balik atau balik belakang, putar haluan. Kenapa? Karena malu. Karena kalah saing, di mana dia ingin memiskinkanmu. Ini ada orang yang ingin memiskinkanmu, tidak mau dia lebih dari dirimu, sombongnya, dan akhirnya semesta mengangkat derajatmu di mana kamu akhirnya lebih dari dirinya. Ya, padahal kamu tuh biasa aja. Artinya ya sudah, kalau memang begini ya begini rezeki kita, kamu santai aja. Tapi dia nggak suka, dia mau kamu terjatuh. Ya. Nah, di sini juga dia melihat kamu lebih mempunyai karisma, ya. Mungkin kamu lebih cantik, lebih seksi, lebih ganteng, lebih sispek, lebih berkarisma, di mana orang-orang suka sama kamu. Kamu lebih wow, lebih putih terawat ketimbang bersamanya. Ya, sama seperti di pekerjaan, kamu punya aset. Yang mana dulu cuman mungkin punya motor masih kredit. Ya. Sekarang udah punya ini itu, ya. Dia yang mau mengambil tempatmu dulu malah sama tertular, nggak punya aset sama sekali, sedangkan kamu sudah mungkin beli rumah baru, mobil baru dengan pekerjaanmu yang baru. Ya, dia iri lagi tuh. Kalau dalam sisi perhubungan, dia mau kamu hancur dari hutang-hutang, terus juga mungkin dari sisi waktu, ya. Mungkin kamu single parent, kamu yang harus tertati-tati urus anakmu sendiri, dia santai-santai cari pacar, ya. Seolah-olah dia mau bahagia aja sendiri tanpamu, tapi ternyata kamu bisa. Kamu dicintai keluarga, dicintai keluar anakmu. Ya, dia dapat apa? Dapat apes, plus miskin. Ya. Plus miskin karena apa? Ada hutang. Terus gak ada pekerjaan, yang mana mungkin dulu dia sombong-sombongkan. Asetnya mungkin dia udah lelang atau dijual, ya. Atau bahkan sudah di blacklist sehingga dia tidak dari bank, sehingga tidak bisa mendapatkan modal lagi untuk usaha, ataupun malah usahanya tutup. Nah ini ada orang yang akhirnya kena karma atas perbuatannya di masa lalu karena membuatmu atau mencurangimu, ya, membuatmu bersedih atau mencurangimu, di mana kamu mungkin yang mengangkat derajatnya, yang menolongnya, yang membantunya, ya. Tetapi malah dia mencampakkanmu pada saat kamu terjatuh. Jangankan menolong, balik pun tidak. Karena sifat aslinya keluar. Karena memang dari awal dia hanya mau memanfaatkanmu. Nah ini bicara cinta, ada cinta palsu. Topengnya kebaca pada saat kamu terjatuh. Dimana ya dia tahu bahwa, wah topengku bisa kebuka ya sama kamu. Hebat ya kamu, ya. Tuh, akhirnya dia ketakutan karena topengnya udah kebuka. Ya, ini lebih ke pasangan toksik. Apalagi ada
terkoneksi dengan narcissistic personality disorder. Orang yang tidak pernah salah, orang yang selalu benar, orang yang egonya tinggi, terus melimpahkan kesalahan ke kamu, tidak mau introspeksi. Ya, akhirnya apa? Ya, kemiskinan lah yang terjadi. Dan dia sekarang lihat kamu sukses. Ada yang mau datang minta maaf, tapi kamu udah tahu bahwa itu hanya tipu. Karena kamu udah banyak edukasi, ya. Saya lihatnya seperti gitu. Tuh, akhirnya dia hancur sendiri dengan ulahnya. Dia tahu bahwa kamu adalah seorang petarung sejati. Walaupun mungkin kamu dari sisi feminim, ya. Ada juga pria tapi sisi feminim yang mana penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan akhirnya apa? Semesta melindungi. Ya. Nih banyak yang tidak suka. Ya, banyak tidak suka nih juga ada dari mungkin sisi pertemanan, ya. Mungkin kamu punya kehidupan lebih bahagia dari dirinya, tabungan ada yang iri, punya aset. Bahkan mungkin teman sendiri tuh nggak suka lihat kamu macam kalau kamu sudah bahagia gitu. Wah, saya sudah mempunyai pacar baru, ya. Ataupun dia lihat kehidupan rumah tanggamu baik-baik saja ketimbang dirinya. Nah, ini dia juga nggak suka. Jadi nggak usah terlalu umbar-umbar kebahagiaan di sosmed. Karena belum tentu orang senyum, hatinya juga senyum. Ya. Apalagi kalau bicara tentang kebahagiaan. Kamu suka jalan-jalan. Walaupun mungkin kamu janda atau duda tapi lebih bahagia dari dirinya. Yang mana tertekan dengan pasangannya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Dan hidup kamu lebih bahagia dari dia. Lebih tajir dari dia. Ya. Apa-apa kayak enteng aja kamu dapat. Padahal kamu nggak tahu. Padahal dia nggak tahu bahwa dapat rezeki itu karena banyak yang tekanan dari luar gitu. Dan dosa-dosa orang-orang yang menghasut-hasut gitu kan. Jadi kamu tambah berkah gitu. Nah ini jadi ketakutan mereka yang mereka sembunyikan dari dirimu, di mana takut kamu lebih sukses, lebih jaya, lebih kaya, dan lebih bahagia dari mereka. Waduh, ya berarti hatinya memang busuk ya. Karena memang saya lihat di sini orang-orang ini orang-orang yang hatinya busuk, hanya melihat dari sisi kebahagiaan mereka sendiri tanpa bersyukur atas apa yang sudah diberikan nikmat Tuhan kepada mereka. Dia hanya membandingkan, ya, dan akhirnya berbuat jahat kepada orang yang tidak bersalah. Tetapi akhirnya mereka dapat karma, di mana ya hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, lebih bahagia tanpa mereka. Dan dari situlah mereka mengakui akan dirimu, kamu sosok yang tangguh, sosok yang berwibawa, dan sosok yang penuh keberlimpahan. Sehingga ada yang hanya diam dan malu atas perbuatan mereka di masa lalu. Kenapa? Karena kamu masih tetap tersenyum kepada mereka, masih baik kepada mereka, masih baik pada keluarganya. Akhirnya mereka malu sendiri. Yang mana dulu mereka menghasutmu dan mungkin keluarganya juga marah, tetapi akhirnya ya tadi topeng itu sudah terbuka. Dan akhirnya mereka berpihak padamu dan ya dia tambah emosi lagi sekarang. Tetapi diam-diam aja, ya. Makanya tadi saya bilang dia segan atau sungkan sehingga dia menarik diri. Malu karena topengnya bisa kamu buka. Dan ya dia tahu bahwa kamu dilindungi semesta. Semesta menyayangimu, semesta mencintaimu, dan orang-orang juga menyayangi dan mencintaimu. Sampai ada yang merasa bahwa kayaknya kamu pakai dukun-dukun deh, ya. Kayaknya dia pakai dukun deh, kok bisa sukses amat ya? Kok dia bisa bangkit cepat ya? Kok dia begini ya? Kok orang semua suka dia ya? Kok dia selalu hidupnya mewah ya? Kok dia kerjanya santai, punya banyak duit ya? Dia kerja apa ya? Sampai akhirnya menghasut-hasut pakai ilmu-ilmu gaib. Tapi kamu tenang aja, ya. Kamu merasa saya tidak pernah begitu, ya. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang tahu akan dirinya akhirnya satu persatu mundur juga, dan dia nggak punya teman saat ini. Jadi ya hidupnya tragis saat ini, dimana terlihat baik-baik saja, tetapi hatinya sangat ketakutan karena kamu sudah lebih baik,
lebih bahagia, dan lebih kaya darinya, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu saat ini, di mana ada orang yang tidak suka sama kamu, ya. Dari sisi pertemanan kah, pekerjaan kah, atau dari hubungan kah, itu kamu yang menentukan sendiri. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya, dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini. Saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf A, huruf R, huruf F, Y, I, L, S, K, G, U, J, B, P, Z, T, Q, H, dan N. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun di inisial tidak resonate, kita lihat untuk koneksi dari zodiaknya. Dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Aries, Cancer, ada Gemini, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Capricorn, Libra, dan Virgo. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.